Oke guys, kali ini aku dapat servisan. Nah, ini adalah Omega modifikasi ya di sini ya. Ini untuk plat ini ya, platnya itu menggunakan Omega mode tua. Namun pada bodinya dia menggunakan body body KNG. Nah, kalau ini di sini kayaknya kurang ergonomis, soalnya di sini ini KNG, ini Omega. Kalau saya modif secara detail ya, ini harus ada Omega, ini harus menggunakan Omega gitu. Oke, langsung saja kita eksekusi ya, gitu. Langsung kita perbaiki ya. Mana ini? Aduh, bentar guys, ini kemana? Oh, ini kita perbaiki. Nah, untuk membuka yang seperti ini ya, yang strapnya itu menggunakan metode atau mekanisme mengunci kayak gini, kita bisa membuka ininya terlebih dahulu ya, ini. Kalau bodi ini kayaknya lebih kuat. Aduh, ini nah ini guys, capek nyervis itu seperti ini. Tangannya agak kaku kalau buat gini terus. Nah, itu baut yang dol itu bagaimana cara menanganinya itu udah tak kasih tahu ya, gitu. Teman-teman bisa playback kembali ya, gitu, ke cara servis jam tangan tentunya di Jendela Wali ini. Itu daftarnya di situ udah lengkap. Ini nanti kita akan buat menjadi Omega gitu. Waduh, ini sealnya juga tidak ada ini sealnya. Oke, untuk yang bagian ini kita itu bisa gitu, kayak gini aja langsung sambil ditekan, belakangnya bukanya sambil ditekan biar center saat membuka itu baut tidak dol. Nah, gitu. Namun kalau ada dol, kalau sudah dol ya ada penanganannya gitu. Ya ada masalah yang nggak bisa diselesaikan, sebenarnya kan seperti itu. Kita berpikir bisa gitu. Nah, ini dol ini. Waduh, ini menggunakan mesin AL21E ya di sini ya. AL21E. Sebentar kita cek dulu ya. Nah, ini agak dol ini. Kita cek dulu apakah ini masih bisa gitu. Soalnya kita harus mengganti satu bodi ini. Cek dulu baterainya sini ya. Kalau misalkan ndak bisa gitu, ndak bisa. Oh, ini bisa kok. Cuma IC-nya aja yang lemah kayaknya. IC-nya yang lemah ini. Oke, kita lepas dulu. Lepas dulu menggunakan jarum kayak gini ya. Nah, seperti ini jarumnya. Kita sampingkan dulu ini. Atau gimana ini enaknya? Langsung dari sini aja, nanti takutnya kalau tak lepas jarumnya malah nempel di sini. Nah, itu kita coba bersihkan dulu. Waduh, kok ini terlalu kasar kalau aku menggunakan ini, soalnya serabutnya itu udah pendek. Kita
kita bersihkan dulu mesinnya. Miring kecil, standar aja dulu biar guncangannya agak terlalu ini kurang. Sesuaikan ya putaran ininya itu disesuaikan. Sebentar kita cek dulu guys. Isinya ini lemah guys, namun kita harus juga membersihkan semuanya ini. Udah bodinya udah mulai berkarat ini ya, kita cek dulu. Apakah bisa ini? Oh ini lemah ini guys. Oh udah ya, ini masih lemah. Kalau kayak gitu namanya IC lemah. IC lemah ini bisa diperbaiki ya, gitu bisa. Kalau masih IC lemah itu nggak perlu ganti IC, masih bisa diperbaiki. Ada yang bisa, ada yang tidak, tapi rata-rata bisa gitu. Ini nggak punya kuku aku ini. Oke, karena aku nggak punya kuku, aku gunakan alat bantu aja gitu. Seperti ini ya. Ini udah tak kasih tahu bagaimana caranya, jangan asal cabut ya. Nah gitu, udah tak kasih tahu caranya bagaimana, udah tak kasih tahu. Nah ini pada jarum-jarum ini dia sudah pada mulai apa itu korosi ya, korosi. Teknologi IKN, kalau teknologi terbaru dengan metode lama itu di IKN. Nah kita bersihkan jarum-jarum ini dulu nggak apa-apa ya. Bersihkan jarum-jarum ini menggunakan minyak seperti ini. Seperti ini guys. Nah, ininya di minyaknya jangan terlalu banyak-banyak ya, cukupnya aja, nanti takutnya malah ke bagian lain-lain. Ini hanya untuk antisipasi supaya tidak terjadi lengket antara jarum satu ke jarum lainnya gitu. Maksudnya itu di situ, biar tidak terjadi lengket antara jarum satu, jadi perputarannya ringan, nah gitu, tidak menghambat mesin. Nah seperti ini aja, udah cukup. Oke, karena ini udah bagus ya, ini tidak perlu saya kasih minyak pada isinya, ini aja sudah cukup. Kita tutup kembali. Nah pada mekanisme apa itu bodi ini itu dia sebenarnya tahan air gitu. Namun untuk ininya apa itu yang dinamakan kenop ini itu tidak memiliki seal, yang berarti kemungkinan air itu sangat masuknya itu dari sini. Bukan kemungkinan lagi, itu sudah pasti, kepastian, karena tidak ada yang namanya seal atau tidak menggunakan kenop dan air gitu. Ini cukup ditiup aja gitu.
Ini kalau misalkan tak kasih apa itu mesin yang seperti ini itu tidak bisanya kenapa? Karena ini dia menggunakan yang lebih tinggi, yaitu pada perumahannya, yaitu yang terdapat pada mesin AL21E. Nah, gitu, itu lebih tinggi dudukan jarumnya seperti itu. Kalau tak kasih ini nanti jarum itu akan menempel di sini ya, di apa itu ini loh, yang tinggi-tinggi ini, termasuk logo dan lain-lainnya itu. Nah, untuk metode ini sendiri dia menggunakan seal. Perbedaannya apa? Di sini ada seal karet kecil yang melingkar warnanya hitam. Biasanya putih tapi jarang. Yang mayoritas hitam. Nah, di sini ada karetnya, di sini tidak ada. Itu yang dinamakan seal. Yang mempengaruhi mekanisme ketahanan air dari jam tangan itu sendiri. Kadang juga ada menggunakan seal double, nah, gitu. Sealnya itu double 2 gitu, besar-besar. Padahal satu saja itu cukup. Nah, ini kita buat secara ergonomis biar selaras, sesuai serasi. Kalau di casing yang situ kayaknya kurang serasi kan, orangnya tidak suka. Nah, sini. Namun ini kalau misalkan dibuat renang gitu, di sini nggak ada hasilnya gitu, itu nggak bisa. Yang otomatis ya, gitu. Secara teknik dia akan ngembun. Dia hanya untuk hujan ringan. Bukan untuk, tidak disarankan untuk direndam, hanya untuk hujan, air yang turun dari atas. Bukan air yang menyeluruh ke dalam bodi, semua bodi. Karena sifatnya air apa? Memenuhi ruang gitu. Kalau ada ruang langsung dipenuhi, langsung ditempati ya, gitu. Cair sehingga mudah dia masuk. Nah, ini tuh banyak kotoran di sini ya. Di dalamnya itu kotor. Kita bisa gunakan ini guys, nah, gitu. Gunakan ini ya. Nah, gitu, dikit aja. Gunakan ini ya, gitu. Nah, gunakan kain yang bersih. Ini kalau di sini nggak ada namanya kain bersih karena tempatnya kotor. Sebersih apapun kalau itu akan menjadi kotor. Kalau tempatnya bersih ya kainnya kotor ya tetap kotor. Tapi kalau tempatnya kotor kainnya bersih ya gitu ya tetap kotor juga, bisa jadi kotor gitu. Kita bukan sini ya. Nah, seperti ini udah cukup ya sebenarnya, udah cukup bening. Nah, gitu, ada sedikit saja ini mempengaruhi. Nah, gitu. Oke, setelah kita bersihkan ini, kita bersihkan bagian ini juga, bagian plat gitu. Nah, ini ada sedikit kekotoran ini di sini. Aku tidak mau ini kalau kotor, ini jelek. Oke, kita bisa melumurinya dengan minyak. Kita bisa membersihkannya dengan minyak seperti ini. Gitu. Nah, kita bisa membersihkannya dengan minyak.
supaya dimaksudkan itu enak dipandang, jam itu kemewahannya gitu semakin terlihat, seninya semakin terlihat gitu, keeleganan gitu. Kalau bersih kan dilihat pun juga enak, kalau mau dijual misalkan kan ya laku. Beda kalau kotor laku tapi kan nilainya kan ya mempengaruhi juga. Nah, kita hilangkan semua kotoran-kotoran ini. Padahal ini di dalam casing kok bisa kotor ya, bisa aja itu karena disebabkan oleh pemuaian besi atau plat-plat yang berkarat seperti ini. Kotor itu seperti itu. Gitu. Otak aja yang di kepala kadang bisa ngeres ya, gitu. Nah, seperti ini. Ini akan keringkan dengan kapas. Kalau cuma itu saja itu tidak bisa, kurang maksimal. Nah, namun untuk kapas ini, itu bagian kapas ini itu harus benar-benar padat. Kita padatkan terlebih dulu. Kalau nggak padat, itu nanti serabutnya ini rambut bulu-bulu putih ya gitu dari kapas ini itu akan nempel di sini. Nah, gitu ya. Ini juga ada nempel sih. Menyervis secara detail seperti ini, yes. Servisnya itu harus detail, terperinci, gitu. Nah, kalau sudah itu seperti ini ya, kapasnya dibuang aja. Kita gunakan ini pengering, jangan dekat, ini banyak kapasnya ini. Ngering dulu, nanti kita akan tangan saya ikut panas guys. Aduh, ini tadi mana ya? Oh, ini kita gunakan ini ya untuk menghilangkan kapas itu. Kapas bahasa globalnya apa itu? Kapas ya. Cotton itu apa? Kapas ya, maybe sejenis cotton lah. Cotton itu kan kapas ya. Kapuk, kapas itu sejenis, bisa dinamakan. Kemungkinan saya ini nggak tahu bahasa Inggrisnya kapas dan kapuk itu perbedaannya apa gitu. Kemungkinan sama-sama menggunakan satu bahasa saya cotton. Nah, cotton ini nanti mungkin di bahasa Inggrisnya, nah, gitu. Ini yang ahli bahasa Inggris siapa? Itu ada jenis cotton apa, ada tambahannya mungkin seperti itu. Kalau nggak percaya, ini aku juga belum pernah ya. Kalau nggak percaya itu bisa cek sendiri yang bahasa Inggris atau cek di Google, di kamusnya bahasa Inggris kapas dan cotton, nah, gitu. Mungkin cotton A, cotton B ya gitu, seperti itu. Karena bahasa Inggris itu mudah ditebak ya. Simple, menggunakan isyarat ya bisa. Ya dulu itu ada bule tanya ke saya nggak bisa bahasa Inggris, aku menggunakan bahasa isyarat. Tanya toilet ya, tak kasih bahasa isyarat saja.
aduh ininya kalau tak kasih ini tuh kurang ini guys. Nah itu yang jadi kendala, ini kurang. Jadi enaknya bagaimana ini ya, bagaimana ini enaknya, tidak masuk dia, tak kasih ini tuh tidak masuk. Padahal bagusnya ya bagus ini. Wah ini aduh, bukan, platnya bagus, bagusnya bagus ini guys, gitu serasi ini. Namun kalau ini gimana sih? Ini gimana ini? Enaknya bagaimana ini enaknya? Kalau tak aku kasih ini, nah ini kan seperti ini ya. Aku maunya yang ini, maunya masuk di sini, customer saya itu situ. Kalau masuk ini dia kurang bagus. Maunya yang ini. Kalau masuk sini tuh dia tidak mau. Padahal masalahnya dia pelanggan saya gitu, yang suka mengasih tips-tips ke saya. Kalau tak kasihkan ini tuh bagaimana? Ini kurang bagus kalau seperti ini. Namun kalau dia menggunakan ini tuh, saya rasa kan ini dari saran saya, soalnya itu bagus gitu, lebih ergonomis. Jadi ini kombinasinya bagusnya seperti ini ya. Oke, pokoknya kita tenaga ahli serba bisa akan selalu berpikir untuk bisa gitu. Jadi yang pertama kita gunakan apa ini? Kalau aku menggunakan ini, mekanismenya bagus untuk bahan-bahan yang masuk ke plat ini, bagus, mahal ini. Bentar, kita akan ke sini. Oh, kadal nah. Bentar guys, kita masukkan sini ya. Oke, kita startkan ini dulu.
Oke, kita ratakan ini ya supaya bisa masuk. Oke, kita bersihkan terlebih dahulu ya. Duh, ini belum masuk ini guys, belum bisa masuk ya. Platnya plat bagus nih, menggunakan kuningan asli ini guys. Nah, ini platnya ini dia menggunakan bahan kuningan asli ini. Nah, ini tuh kurang dikit ya ini. Wih, aduh, hati-hati guys, yang untung nggak luka ini, kuat ini. Kuat.
masukkan ke sini. Coba. Kita masuk. Katanya ini gimana ya, Beman ya. Ini bagus masalahnya, menggunakan plat asli, Omega asli ini. Kuningan ini guys, biasanya kan cuma besi atau lem tipis ya. Masih kurang. Kalau dikasihkan yang ini tuh pas, namun dia ininya kurang bagus. Gitu. Gitu ya. Kurang pas juga ini. Nah, tadi sebenarnya bagus, cuma ininya yang terlalu terlalu lebar juga tidak bagus gitu. Nanti kita ini sudah kayak gini, nanti kita finishing lagi. Ini kurang guys.
kurang dikit ya, ini kurang dikit. Bisa juga sih, bisa. Seperti ini bisa. Namun gitu, bukanya yang agak susah ini. Soalnya belum bersih. Bagaimana setelah ini kan menjadi lebih mewah gitu. Kita lepas dulu jarumnya ini. Nah ini yang agak susah ini. Jadi kalau aku menggunakan mesin gitu takutnya yang agak susah ini. Terlalu memaksa ya ini. Coba gunakan apa ini yang terlalu besar. Nah ini aja yang agak kecil tapi kuat nih. Namun hati-hati kalau menghantam bodi. Ini sudah terlanjur masuk gitu, tapi susah. Gunakan apa ini ya. Oke, kalau kita putar di bagian ini ya gitu, itu takut mesinnya rusak kalau di bagian mesin. Susah ini guys, susah ini, susah.
Aduh. Aku cari-cari dulu. Atau kita bisa ngebor bagian ini, kita bor dulu gitu. Tapi mempengaruhi enggak sih? Coba gini aja, kita hancurkan bodinya gitu. Gitu, kita bagian bodinya kita hancurkan dulu. Gitu udah masuk guys ya, udah bisa keluar dikit. Nah ini semoga bisa ini. Aduh, ini lagi guys, masuk lagi. Gitu bisa dicongkel. Namun ini ya kita nyongkelnya dari sini. Itu kita kembalikan lagi. Udah nggak kelihatan ya sih. Nah seperti ini aja, gitu udah cukup. Jadi ini habis kecongkel. Enggak apa-apa ya. Mampet nih. Assalamualaikum. Aku nak njaluk mene wae, aku nak ngono balik neh mene engko sediluk. Mesti jatah wong iki kok. Kono kene ora njaluk digawe. Wis engko njaluk meneh kok kikiris. Wong kan wis dijadwal. Nggih. Matur nuwun ya, Nduk ya. Ha ya, Nduk. Matur nuwun ya. Nah, kita ini bisa bersihkan.
enggak. Nah, itu tinggal kenopnya ini ya, gitu. Nah, itu udah tinggal ngeratakan ini aja. Paskan ini dulu ini sebenarnya. Nah, ini udah pas ya. Nah, seperti ini ya jadinya ya. Nah, gitu bagaimana? Keren ya. Gitu. Jadi ini tuh nggak terlalu lebar. Kalau terlalu lebar tuh malah mengurangi desain tuh malah jelek. Nah, ini tuh tinggal ininya. Ini kita kasih ini ya gitu, yang knopnya ini sama, namun ini dia menggunakan tahan air. Sementara itu bagusnya knop yang agak lebih besar dikit. Kita tak carikan dulu knop yang besar. Udah enggak ya, aku cari dulu. Nah, di sini tuh ada knop omega ya. Omega itu besar. Nah, ini juga, namun dia kelemahannya di sini enggak tahan air. Kalau yang ini gitu sama ini ya, dibandingkan yang ini. Mana tadi pencet saya, guys? Pencet saya sebentar, tak cari dulu, guys. Oh, di sini ya. Nah, di sini ini tuh lebih besar daripada ini. Knopnya itu sama-sama tahan air yang di sana. Kalau yang ini dia bawaannya yang situ. Oke, kita coba menggunakan yang agak lebih besar ini ya, gitu. Kita cek dulu di sini. Nah, kita cek dulu. Nah, ini pas ya. Kalau di sini pas. Nah, ini mati lagi tuh, ada debunya atau bagaimana? Seperti ini udah pas ini. Jadi kalau misalkan teman-teman kayak gini tuh harus bener-bener berani ambil resiko ya. Kalau misalkan modifikasi seperti ini, seperti saya ini kan harus berani ambil resiko. Kalau tidak ya nggak jadi gitu. Kalau resikonya nggak jadi dan lain-lain. Tapi kalau sudah ada pengalaman seperti ini saya juga belum pengalaman, belum pertama kali. Soalnya baru nyervis jam ya, hanya di konten ini. Pengalaman dikit ya gitu, yang lebih banyak tuh di konten ini. Kalau dulu paling nyervis ini mudah-mudah, nggak sampai modif seperti ini. Hanya mesin nyervis mesin udah biasa, semua orang bisa. Namun yang paling bagus yang mempengaruhi penjualan adalah memodifikasi jam tangan seperti ini ya gitu. Nah, ini sudah seperti ini ya, bagus. Ini pas. Kalau misalkan tak kasih yang lebih kecil seperti ini, nah, gitu. Mana tang saya ini? Mesin dia itu saja, gear IC gitu. Kalau memodifikasi kayak gini tuh kita menggunakan pemikiran seni kita itu harus main. Kalau
Nah, ini malah tidak bagus. Kalau seperti ini tidak bagus. Kalau misalkan dagang bisnis itu pemikirannya gunakan adalah pemikiran perjudian. Nah, sama mekanismenya sama seperti itu. Namun kalau kayak gini adalah seni. Kalau mesin ya cuma hafalan, paling yang rusak IC, kalau gear ya tinggal ganti gear seperti itu kurang nyeni, udah bosen akunya gitu. Kalau modifikasi seperti ini kan kita menggunakan seni, kepuasannya dapat sendiri seperti itu ya, dibanding yang tadi. Oke, aku menggunakan yang ini berarti ya. Namun karena ini asnya knob ini tuh lebih panjang, nah, gitu otomatis nanti aku harus memotong yang bagian ini, as yang untuk mesinnya. Kira-kira berapa aku juga gak tahu ya. Nah, seperti ini. Cukup panjang ya. Nggak apa-apa ya, cukup panjang. Nah, ini sealnya ini udah kena ini. Aduh, sealnya kena. Ada lagi nggak sih sejenis ini? Tak cari dulu guys. Aduh, itu sealnya udah robek. Kita coba menggunakan yang ini ya. Untuk rolet, kalau menggunakan ini bagaimana ya? Sebentar, ini itu ada lagi enggak sih? Terbesar ini pasnya, di kecilnya ini, diameter ini. Aku menggunakan ini misalkan gitu, agak bagus ini, kayaknya sih tidak pas. Nah, kalau aku menggunakan ini berarti aku harus mengganti ini tuh dengan dengan kaleng, itu pipa. Itu kalau aku menggunakan yang ini, jenisnya jenis pipa. Ini enggak bagus juga ini. Coba aku harus ganti seal ininya, coba. Coba guys. Nah, ini aku menemukan knob. Waduh, ini tadi mana guys? Nah, ini juga sama besar gitu. Sealnya juga sama kayaknya, sebentar. Namun lebih besar ini. Oke lah, karena sealnya pas ini nanti kita mudah untuk nyervisnya. Gitu, kita potong dulu yang ini ya. Kita potong. Kita singkirkan dulu gitu. Kita singkirkan dulu. Tadi
lagi asnya mana. Nah, ini asnya potong dulu sebentar. Seperti itu. Nah, kita rapikan dulu menggunakan ini, guys. Yang ini ya. Gitu. Masih kurang ya, guys. Masih kurang. Kita berapa aja gitu ya. Tadi mungkin habis kena kotorannya, nanti kita bersihkan gitu. Gitu. Kena kotoran saat itu proses mengfinishing tadi ya. Nah, ini gitu. Ini kurang, kalau misalkan sebentar potong lagi dikit. Nah, gitu. Seperti ini ya. Tuh, ini kurang, guys, kurang. Kurang dikit. Nah, gitu, kurang dikit nih. Kalau modifikasi harus seperti ini. Lepas pasang service mesin juga sama. Kurang, bongkar pasang lagi, bongkar lagi gitu.
Kita di mana yang mana guys, yang mana ini ya, yang besar ya, yang besar yang ini. Loh, kok yang besar? Oh, yang besar yang ini sih. Sebentar kita cek lagi ya, gitu. Ini tidak muat, besar tapi tidak muat. Oh, ini yang pas ya. Kalau ini kenapa kok tidak muat ya, gitu. Sebentar, ini sama ini besaran mana? Kayaknya sama, tapi kok tidak muat ya, gitu. Oh, beda. Besarannya dikit aja besarnya. Ini aslinya, ini tak taruh sini biar nanti aku tidak lupa. Ini besar. Itu. Ini nyervis ini juga nggak bisa buru-buru. Kalau buru-buru nyervis itu hasilnya nggak bagus. Nah, ini masih kurang. Aku rasa ini masih kurang masuk ke dalam. Oke, lepas lagi. Ini masuknya ke dalam itu kurang dikit. Jadi kita harus dikit-dikit, gak bisa langsung maksakan set gitu, gak bisa. Soalnya kalau masakan nanti malah kekurangan kependekan, malah gak bisa masuk. Gitu. Dikit-dikit aja. Gitu. Kita ngambilnya yang dikit-dikit aja. Seperti ini. Susah juga ini guys. Oke, kita gunakan ini aja. Aku nggak mau malah fatal nanti jadinya. Aku nggak kependekan ini ya. Pendek dan tidak, kita coba dulu. Gitu. Nah, ini pas gitu ya. Ini ya, ini masih belum selesai guys ya, gitu. Kita harus mengergonomisan, kasih omega gitu. Nah, seperti ini untuk platnya, itu plat original guys ya, itu kuningan asli ini. Oke, ini yang bagian ini ya, gitu. Nah, ini kita bersihkan terlebih dahulu. Bersihkan tapi lalu dipoles juga gitu. Oke, kita bersihkan menggunakan minyak karena ini ada kotor-kotoran, biar nanti saat proses finishing gitu itu rata gitu. Nah, gitu di sini ya.
seperti ini. Kalau ini KNG gitu kan nggak bagus. KNG-nya kita buat omega ini dia menggunakan laser, menggunakan cetakan laser gitu. Kalau saya kan masih manual. Zaman dahulu jam tangan itu dicetak secara manual, nggak ada jam tangan dahulu menggunakan sistem otomatis tuh tidak ada. Aduh, jadi ininya mana sih? Baru tak pegang kok hilang. Tak taruhnya di mana? Aku menggunakan ini juga tidak pas. Kita tak cari dulu guys. Ini di depan mata nggak kelihatan. Kita sesuaikan garis ini ya, garis ini kan ada garis-garisnya, kita sesuaiin aja. Tujuan kita hanya menghilangkan, jangan terlalu tebal-tebal, yang penting tulisannya ini hilang, brand aslinya ini hilang. Nah, kita mau ganti brand juga gitu. Nah, kalau sudah hilang kayak gini, nah gitu, kita bisa menggunakan proses apa ini? Proses finishing menggunakan ini juga bisa, apa itu? Ini dulu. Sebentar aku ambil banyak dulu. Nah, ambil yang paling kecil lah. Gitu. Nah, seperti ini aja. Naik turun seperti ini ya guys ya. Nah, ini hilang sih. Kita hilangkan, coba kita. Nah, ini ya. Ini masih agak kasar, kita haluskan lagi. Nah, gini. Yes. Menggunakan inilah.
Nah ini setelah kita proses finishing tadi sudah tak buatkan gitu ya kode jam tangan tua gitu dengan sistem tok manual namun rapi gitu. Ini Omega gitu, dia kurang lebih sih 1953 ya gitu, lebih tua banget jamnya, itu tua banget. Jadi semakin tua jam tangan itu semakin dicari korektor gitu. Oke, ini kita gini ya, kita buat ini, kasihkan apa itu minyak silikon seperti ini supaya ketahanan airnya itu tetap terjaga gitu. Oke, ini jam Omega ini ya gitu. Kita buat season kedua ya, nanti jadinya seperti apa gitu. Soalnya sambil nonton ini juga. Oke, nantikan season selanjutnya setelah ini ya, besok, berarti besok, totalnya langsung besok gitu.